عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah Subhanahu wa taala terus berikan buat kita semuanya, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat taufik, hidayah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Dan kita berharap mudah-mudahan semua yang kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dilipat gandakan ganjarannya, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jadi sebab kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini sampai jam 9 10 setelah Jumatan. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam salah satu kitabnya, kalau saya tidak salah, Risalatul Mudzakarah, beliau itu menyebutkan bahwa kita ini sebetulnya semua itu tujuannya ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tujuan utama kita itu, atau tujuan semua orang muslim itu pada hakikatnya adalah gimana caranya dapat kehidupan yang nyaman di akhirat nanti, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi karena target kita itu besar, karena tujuan yang mau kita capai itu tujuan yang besar, tentunya untuk sampai ke sana itu jalannya nggak mulus. Nah, kata beliau, ada banyak halangan, ada banyak rintangan yang harus kita hadapi, yang harus kita lewati, supaya kita bisa sampai kepada target kita itu, yaitu dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata beliau itu banyak rintangannya. Ya, mungkin kalau kita hitung ada sekitar 200 rintangan yang insya Allah akan kita bahas semua pada pagi hari ini. Dan kita bahas yang singkatnya. Ya, kata beliau, semua rintangan itu kalau dikerucutkan itu bermuaranya kepada 4 hal. Jadi ada 4 rintangan besar yang akan menghalangi kita untuk sampai pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama kata beliau, rintangan itu adalah al-jahlu atau kebodohan. Kata beliau, kebodohan itu adalah sesuatu yang sangat buruk. Kita nggak perlu tunggu ayat Quran, kita nggak perlu tunggu ada hadis Nabi untuk kita tahu bahwa kebodohan itu jelek. Kita secara naluriah, secara manusiawi, secara alami, kita sudah tahu bahwa kebodohan itu sesuatu yang jelek. Buktinya, kalau ada orang datang ke kita, kemudian ngatain kita, dasar kamu orang bodoh, kita marah apa kita kasih duit orangnya? Marah kita. Kenapa marah? Karena kita secara manusiawi, kita tahu bahwa kebodohan itu sesuatu yang jelek. Belum lagi ternyata banyak hadis-hadis Nabi yang mencela kebodohan itu. Maka itu jelas-jelas adalah sifat yang buruk. Nah, kata Imam Haddad, kebodohan itu jadi pangkal semua keburukan. Minimal, kata beliau, orang yang bodoh, orang yang tidak tahu, itu dia mau nggak mau pasti meninggalkan ketaatan kepada Allah. Mau nggak mau, sadar nggak sadar, pasti mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Bahkan yang lebih parah dari itu, dia kadang melakukan sesuatu yang buruk, tapi dia menyangka sedang melakukan sesuatu yang baik. Nah, kita kasih contoh. Dan ini contoh terjadi. Nah, kata saya pernah kira-kira mungkin 2-3 Ramadan yang lalu lah, duduk sama satu orang, orangnya mungkin sekarang usianya udah 50-an lah gitu ya. Dia bilang sama saya gini, alhamdulillah Ustaz, saya ini kalau puasa Ramadan full terus katanya. Ya, jadi begitu azan subuhnya selesai, udah saya langsung mulai puasa katanya. Nah, jadi dia tahunya selama ini, selama muadzinnya itu masih azan, masih boleh makan. Start puasa itu setelah muadzin selesai azan. Salah atau betul itu? Salah. Begitu muadzinnya azan, muadzinnya mulai tarik napas, kita udah mulai puasa. Belum Allah dia baru kita udah selesai. Udah mulai puasa sekarang. Bahkan kita ada yang namanya imsak, 5-10 menit sebelum azan kita udah
selesai, nggak makan apa-apa lagi demi kehati-hatian jangan sampai masuk waktu dan kita masih makan. Orang ini selama berpuluh-puluh tahun dia menyangka sedang melakukan kebaikan, dia menyangka sedang berbuat ketaatan kepada Allah, dia menyangka dia sedang menggugurkan kewajibannya dia, tapi ternyata karena nggak didasari ilmu, sia-sia aja semuanya. Nah, ternyata puasanya aja dari puasa yang tidak sah selama ini. Saya bilang sama dia, wah kalau gitu caranya enak kalau rumahnya deket banyak masjid ya. Nah, masjid ini selesai adzan, masjid sana belum bisa nambah dulu, sana das ini belum bisa ngopi-ngopi dulu. Lah kalau gitu caranya kenyang kita kuat semua kita puasa gitu caranya. Nah, jadi karena tidak didasari dengan ilmu, karena tidak didasari dengan pengetahuan, dia menyangka sedang berbuat baik. Dia menyangka sedang melakukan sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah, tapi dia nggak tahu bahwa ternyata yang dia lakukan itu adalah kebalikannya. Nah, itu bahayanya kalau kita melakukan segala sesuatu tanpa ilmu. Kita kalau kenapa sih orang nggak punya ilmu itu kok nggak mau berbuat maksiat atau nggak mau meninggalkan ketaatan? Karena dia sekarang nggak tahu yang mana sih ketaatan itu sehingga itu mendatangkan ridhonya Allah. Dia nggak tahu yang mana sih kemaksiatan yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Nah, ini menjadi rintangan yang sangat besar yang harus kita hadapi. Kata Imam Haddad, cara satu-satunya untuk melewati rintangan ini adalah dengan mencari ilmu. Nggak ada cara lain. Cara satu-satunya kalau kita mau bisa melewati rintangan yang namanya al-jahlu ini adalah dengan mencari ilmu. Beliau mengutip satu syair dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Kata beliau, al-jahlu narun lidinil mar'i yuhriquhu wal ilmu ma'un litilkan nari yudfiha. Kebodohan itu seperti api yang membabat habis agama seseorang, dan ilmu itu bagaikan air yang memadamkan api tersebut. Jadi jalan satu-satunya adalah hanya mencari ilmu. Nah, kalau kita dengar kata mencari ilmu, jangan dibayangkan kita ini semuanya suruh jadi ustadz semua. Ini kalau yang datang di sini ustadz semua kan sungkan saya Pak Ali mau. Tidak enak maksud saya nyeramai ustadz. Enggak. Mencari ilmu itu minimal adalah ilmu yang wajib. Ilmu yang wajib itu satu, ilmu akidah untuk membentengi keimanan, akidah dasar. Yang kedua, ilmu fikih yang berkaitan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Kita biasa sholat, biasa wudhu, berarti kita harus tahu caranya sholat, caranya wudhu. Nanti mau bulan Ramadan berarti harus tahu caranya puasa. Saya pedagang misalnya, saya harus tahu gimana caranya berdagang yang sesuai dengan syariat. Nah, yang lebih dari itu kalau mau dipelajari bagus, enggak juga enggak apa-apa. Misal saya tanya ya, ada enggak di sini yang ternak unta? Enggak ada. Berarti enggak perlu belajar zakat unta, biar Habib Hasan aja yang belajar itu. Kita yang enggak pernah ternak unta ini enggak usah ngurusi untanya orang lain. Gitu loh. Cukup belajar yang wajib aja. Itu udah cukup sekarang. Nah, jadi jangan dibayangkan kalau mendengar kata menuntut ilmu itu berarti kita semuanya harus jadi ulama semua. Enggak. Cukup yang penting minimal ilmu wajib itu kita punya untuk membentengi akidah kita, dan supaya yang kita kerjakan sehari-hari itu sejalan dengan syariat. Sama yang ketiga, ilmu untuk menyucikan hati, memperbaiki akhlak. Kalau ini kita udah pelajari benar, kita sering duduk dengan orang-orang yang baik, kita sering hadir ke perkumpulan-perkumpulan yang baik seperti ini, insya Allah rintangan yang pertama ini kita pasti bisa lewati dengan baik. Itu rintangan yang pertama. Rintangan yang kedua kata Imam Haddad adalah dha'ful iman atau kelemahan iman. Kata beliau, ini lemah iman ini juga rintangan yang berbahaya. Karena orang kalau kena lemah iman, nanti penyakit bawaannya itu juga banyak. Misal, orang kalau kena penyakit lemah iman, itu biasanya malas mengamalkan ilmu yang dia udah dapat. Contoh, kalau ditanya kita, sholat sendiri sama sholat berjamaah lebih bagus mana? Jamaah, kan teorinya kita semua tahu. Prakteknya? Belum tentu kan?
rumahnya 2 cm dari masjid, ini keluar dari kamar mandi, kepleset langsung sampai mihrab. Tapi tetap kalau dengar azan nggak berangkat sholat jamaah di masjid. Kalau ditanya, tahu nggak sholat di masjid itu pahalanya besar? Tahu. Tahu berjamaah pahalanya besar? Tahu. Tapi kenapa enggak? Nah, itu lagi kena penyakit lemah iman. Orang kalau kena penyakit lemah iman, dia jadi tadi susah mengamalkan ilmu yang udah dia dapat. Saya kasih contoh lagi. Kita sholat di masjid, soft di depan kita kosong. Yang kita lakukan apa? Yang benar, yang betul. Kita ini kan orang-orang baik. Ya, kita ini orang-orang sopan, kita ini orang-orang yang tahu tata krama. Kalau soft di depan kita kosong, biasanya kita monggo Pak, jenengannya. Monggo Pak. Kita ini udah orang dermawan level akhirat udah. Karena kalau orang dermawan level dunia itu sedekahnya pakai duit. Ini kita sedekahnya pakai pahala sudah. Karena tahu ini kalau saya yang maju, saya dapat pahala, tapi pahala saya udah banyak, tak kasih ke orang di sebelah saya aja. Monggo Pak, jenengan yang maju. Kalau ditanya, tahu enggak kalau kita yang maju soft di depan itu pahalanya besar? Tahu. Tapi kok enggak kita yang maju, kenapa? Karena lagi kena penyakit lemah iman tuh. Nah, orang kena penyakit lemah iman itu juga berbahaya, dan itu rintangan yang sangat besar. Rintangan yang juga harus kita bisa lewati dengan sebaik-baiknya. Nah, caranya gimana melewati rintangan lemah iman itu? Kata Imam Haddad, yang pertama, sering-sering baca ayat-ayat Quran, sering-sering baca hadis-hadis Nabi yang isinya janji-janji baik, ganjaran-ganjaran kebaikan bagi orang-orang yang berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau udah begitu, harapannya insya Allah imannya itu lama-lama bakal naik lagi. Misal, oh ternyata kalau saya takwa sama Allah, saya dapat rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Oh ternyata kalau saya taat sama Allah, saya dikasih kemudahan dalam setiap urusan saya. Oh ternyata kalau saya taat, saya dapat ini. Ternyata kalau saya soleh, saya dapat ini. Kalau saya takwa, saya ganjarannya ini. Dan seterusnya. Nah, pelajari itu, renungi itu, nanti lama-lama bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, kata Imam Haddad, adalah dengan tetap mengamalkan kebiasaan baik yang kita lakukan kalau iman kita lagi bagus. Misal, kita kalau imannya lagi bagus, ini biasa sholat duha. Kalau imannya lagi turun, tetap paksakan untuk sholat duha. Nanti memaksakan itu lama-lama juga akan menaikkan lagi dosis iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau mau ibadah itu yang sunnah-sunnah ya, ini kita nggak bicara yang wajib. Karena kalau yang wajib mau imannya minus juga tetap harus dikerjakan. Ustaz, ini iman saya minus 10, jadi saya kalau nggak sholat gimana? Tetap harus sholat. Kalau yang wajib kita nggak usah bicarakan, ini kita bicara ibadah yang sunnah. Nah, makanya supaya kita bisa istiqomah dengan kebaikan yang kita kerjakan, itu caranya yang pertama minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jangan ngegas. Paham jangan ngegas ya? Misal saya umpamanya ini ya, tidak pernah ngaji Quran sama sekali. Mau hijrah saya sekarang. Ya Allah, ngawur saya ini ya. Masa orang Islam nggak pernah baca Quran saya? Dah mulai hari ini saya tobat sama Allah, saya mau baca Quran sehari 15 juz. Jadi 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali hatam, 2 hari sekali. Bisa nggak? Bisa. Ya kan tinggal buka aja Qurannya terus dibaca 15 juz. Bisa. Pertanyaannya itu bertahan berapa lama itu loh. Dari 0 langsung ngegas 15 juz. Itu besok pas mau baca 15 juz, delalah dapat telepon. Diangkat, lama ternyata orangnya teleponnya. Begitu ditutup, aduh capek ya. Tak nanti aja baca Qurannya. Nah, itu nanti aja itu insya Allah mulainya lagi tahun depan. Kenapa? Karena naiknya ketinggian, begitu jatuhnya jauh. Mau naik lagi susah sekarang. Nah, jadi supaya bisa istiqomah, walaupun imannya lagi lemah, itu kita mulainya dari bawah. Oh, sholat duha 2 rakaat dulu deh. Bertahan nih 2 bulan, 3 bulan, tambah 2 lagi. Bertahan, tambah lagi, dan begitu seterusnya. Nah, karena setan itu nanti caranya macam-macam.
Setan itu kadang kita ngegas ibadah itu, kata Imam Haddad, itu juga bisa dari setan. Karena setan tahu, ini kalau tak suruh ngegas, nanti di tengah jalan tak selengkat sedikit, jatuh geblak, buak, gak bakal naik lagi dia. Nah, itu bisa jadi caranya setan juga. Makanya kita yang bisa ngukur diri. Saya dengan kesibukan saya seperti ini, ibadah apa ya kira-kira yang bisa saya rutinkan sekarang. Nah, jadi kita harus bisa ngukur. Kalau itu kita bisa ngukur gitu, insya Allah walaupun imannya lagi lemah, tetap bisa istiqomah melakukan kebaikan yang biasa kita kerjakan. Nah, cara yang berikutnya yang bisa menjadikan iman kita itu naik kalau dia lagi lemah adalah sering-sering membaca kisah orang-orang yang udah sukses dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ceritanya para nabi, ceritanya para ulama, ceritanya orang-orang soleh. Kenapa? Supaya kita tahu, oh ternyata kita itu nggak sendirian dalam menghadapi rintangan-rintangan ini. Ternyata udah ada orang-orang sebelum kita yang dia itu juga berjuang menghadapi rintangan ini dan berhasil. Karena kebaikan, begitu juga keburukan sebetulnya, itu kalau dilakukan bersama-sama dia terasa lebih ringan. Saya kasih contoh. Ada orang mungkin seumur hidupnya nggak pernah puasa sunnah dia. Nah, tapi kalau masuk bulan Ramadan full bisa puasa. Kenapa? Orang di rumahnya semua puasa, di kampungnya semua puasa, Solo semuanya puasa, sak dunia orang muslim semuanya puasa Ramadan. Cukup nyangkut ini. Nah, orang muslim di seluruh dunia semuanya puasa Ramadan. Gampang sekarang buat dia untuk puasa Ramadan. Coba suruh puasa sunnah. Dia bangun pagi, dia puasa sunnah hari ini, niatnya puasa sunnah. Begitu bangun lihat istri sama anaknya sarapan, langsung senep sedikit. Nah, pergi kerja, pergi sekolah, lihat jam makan siang teman-temannya semua makan siang, minumnya es teh jumbo, gelasnya keringetan. Nah, itu asam lambung mulai naik. Nah, insya Allah pertama dan terakhir dia puasa sunnah. Kenapa? Susah, nggak mendukung lingkungannya itu. Nah, kita kalau mau melakukan kebaikan itu gampang, juga cari lingkungan yang mendukung. Termasuk dengan membaca cerita-cerita, kisah-kisah orang-orang yang udah lebih dulu sukses dalam mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan itu nanti juga lebih mudah kita dalam melewati rintangan ini, dan keimanan kita kepada Allah juga akan jadi semakin tebal. Itu rintangan yang kedua. Rintangan yang ketiga sekarang, kata Imam Haddad, rintangan yang ketiga aklul haram wasyubuhat. Mengkonsumsi sesuatu yang haram atau sesuatu yang syubhat. Kata Nabi di dalam hadis, siapa yang makan makanan halal, mau nggak mau pasti taat kepada Allah. Siapa yang mengkonsumsi makanan haram, mau nggak mau pasti maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang masuk apa, keluarnya begitu. Yang masuk baik, dia akan berubah menjadi energi untuk kita berbuat baik. Yang masuk buruk, dia akan berubah menjadi energi untuk kita melakukan sesuatu yang buruk. Na'udzubillah. Begitu juga perkara yang syubhat. Perkara yang syubhat itu kita mau bilang halal ya gimana, mau kita bilang haram ya nggak bisa juga. Sehingga pesannya Nabi, kalau terkait perkara yang syubhat lebih baik kita warok. Warok itu kita tinggalkan perkara-perkara yang syubhat. Kenapa? Kata Nabi di dalam hadis, siapa yang bermain-main di sekitar perkara yang syubhat ini, nanti lama-lama dia akan masuk terperosok kepada perkara yang haram. Tapi Ustadz, ini zaman sekarang gimana caranya mau cari semua yang halal-halal ini? Bisa. Kata Imam Haddad, orang itu hidup di dunia itu ada dua. Dia mencari kebutuhan hidup atau mengejar gaya hidup. Kalau yang dikejar itu kebutuhan hidup, insya Allah bisa 100% dari yang halal. Kenapa? Karena sebetulnya kebutuhan hidup kita itu ya tidak seberapa lah. Tapi kalau yang dikejar gaya hidup, ini yang tidak bisa 100% dari yang halal. Nanti nyerempet-nyerempet yang syubhat dikit, lama-lama masuk ke yang haram. Alhamdulillah. Ini ada proyek besar keuntungannya, tapi harus agak fitnah sana sini dikit, sikat. Ini ada kerjaan tapi harus menjegal sana sini dikit, gas. Semua disikat. Kenapa? Yang dikejar gaya hidup.
Beli HP baru, besok keluar lagi HP baru, beli lagi, besoknya keluar lagi, beli. Ini kan lama-lama tidurnya di counter HP orang ini. Kenapa? Karena setiap ada barang elektronik baru dia harus beli, harus beli, harus beli. Padahal ini fiturnya bagus, kameranya bagus, ngerti fotografi aja enggak. Jadi kalau foto itu pakai HP yang jelek sama HP yang bagus, sama hasilnya padahal. Tapi kenapa? Yang dikejar gaya hidup susah. Kalau yang dikejar gaya hidup, mau 100% dari yang halal itu susah. Nah, berarti gimana caranya? Caranya turunkan standar kehidupan kita. Turunkan ekspektasi kehidupan kita, supaya kita juga bisa mulai menata semua yang masuk ke dalam perut kita, perut keluarga kita, semuanya adalah dari jalan yang halal. Karena kata Nabi, nanti ada satu zaman orang itu nggak lagi peduli dari mana makanan yang masuk ke dalam perutnya dan masuk ke dalam perut keluarganya, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Turunkan standar hidup kita, cari yang penting-penting dulu dalam kehidupan kita. Ada kelebihannya baru kita menikmati hidup. Boleh, ini bukan terus tidak boleh menikmati hidup loh ya. Boleh, tapi tetap pastikan itu tidak sampai terlalu melampaui batas yang akhirnya bisa berakibat kita nanti menerjang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rintangan yang ketiga. Rintangan yang keempat, yang terakhir, kata Imam Haddad, rintangan yang keempat adalah tulul amal atau panjang angan-angan. Apa sih panjang angan-angan itu? Panjang angan-angan itu adalah orang merasa bahwa dia akan hidup lama di dunia ini. Dia bakal umurnya panjang, itu namanya panjang angan-angan. Nah, panjang angan-angan ini juga bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena panjang angan-angan itu nanti juga melahirkan banyak penyakit buruk. Di antaranya yang paling parah, orang itu kalau punya penyakit panjang angan-angan atau merasa punya banyak waktu di dunia ini, dia akan kena penyakit yang namanya at-taswif. At-taswif itu artinya suka menunda-nunda. Kita kalau misalnya azan zuhur jam 12, azan asar jam 3, kita akan merasa sholat zuhur punya banyak waktu ini, 3 jam, nanti wis setengah 1. Tak sholatnya jam setengah 1. Begitu setengah 1, alah masih jam 3 kok ya. Jam 1 jam 1. Begitu jam 1, setengah 2 insya Allah saya sholat. Terus ditunda terus sampai akhirnya begitu dia assalamualaikum warahmatullahi muadzinnya azan asar. Kenapa? Merasa punya banyak waktu. Kecenderungan kita kalau merasa punya banyak waktu, itu kita suka menunda. Orang kalau punya perasaan dia akan umurnya panjang di dunia ini, dia lupa pada kematian, dia juga cenderung menunda-nunda. Kamu kok belum rajin sholat, kenapa toh? Kok sholatnya baru 2 waktu, 3 waktu? Loh, alhamdulillah Ustaz, teman saya cuma Jumatan aja loh, seminggu sekali. Kita ke yang Jumatan, loh mending saya Ustaz, teman saya setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Saya udah mending ini. Nanti Ustaz insya Allah umur 60 saya mulai rajin sholat ke masjid. 59 meninggal dia. Nggak ada yang tahu kan. Nah, makanya kata Imam Haddad, gimana caranya melewati rintangan panjang angan-angan ini? Caranya cuma satu, banyak mengingat mati. Bahwa kematian itu nggak nunggu sakit, nggak nunggu tua. Kematian itu nggak ada waktu khususnya dan tidak datang pada waktu-waktu tertentu. Kata Imam Ghazali, kematian itu bisa datang kapan aja. Makanya sikap terbaik menghadapi kematian adalah dengan selalu siap. Caranya selalu siap gimana? Ya hari-hari kita semuanya diisi dengan kebaikan, diisi dengan ketaatan, diisi dengan hal-hal yang mendatangkan ridhonya Allah. Sehingga suatu saat nanti kematiannya datang, kita juga udah dalam keadaan yang baik. Keadaan yang kita yakin, insya Allah kalau saya wafat dalam keadaan melakukan ini, maka insya Allah saya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu pekerjaan-pekerjaan seperti itu lakukan terus. Isi hari-hari kita dengan pekerjaan yang seperti itu, aktivitas yang baik seperti itu, sehingga kapan aja datang kematiannya kita udah siap. Karena malaikat Israil itu kan tidak pakai ngasih tahu. Coba kalau malaikat Israil itu umpama aja loh ya, bikin grup WA misalnya.
Terus jadwal minggu depan, satu bapak ini, dua ibu ini, tiga, terus 3 hari kurang 3 hari diingatkan lagi. Jangan lupa nama-nama yang saya sebut di atas, 3 hari lagi saya datang menjemput. Gitu kan enak kan? Kita kan bisa siap-siap. Atau malaikat Israel itu kalau datang ke rumah kita ngetok dulu misalnya. Assalamualaikum, saya Israel, mau jemput bapaknya, saya gitu. Nah masalahnya Israel pakai ngetok apa enggak? Enggak. Kita itu mau ngunci rumah kita rapatnya kayak apa? Israel itu punya kunci serep rumah kita semuanya. Tetap bisa masuk ya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia pakai ngetok, kita nyuruh anak kita tanya, oh siapa yang di depan itu? Pak Israel, Pak, bilangmu bapak enggak ada. Gitu. Tahu malaikat Israel. Makanya dia punya kunci serep rumah kita semua di sini. Waktunya datang, waktunya dijemput, waktunya dibawa, ya dibawa sama malaikat Israel. Apapun keadaannya, berapapun umurnya. Makanya tadi kata Imam Ghazali, kita harus selalu siap, persiapkan bekal kita berupa ketakwaan itu setiap saat kita lagi melakukan kebaikan. Kata satu syair, tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza junna lailun hal ta'ishu ilal fajri. Persiapkan bekal ketakwaan kamu, karena kita nggak pernah tahu ketika kita hidup di malam hari, apakah kita hidup sampai besok pagi. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Berapa banyak anak muda kita lihat tertawa terbahak-bahak, dia nggak tahu kain kafannya lagi dipersiapkan. Wa kam min saghirin yurtaja tulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Berapa banyak anak-anak kecil diharapkan tumbuh sampai dewasa, tapi ternyata sekarang jasadnya sudah ada dalam gelapnya kubur. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin asyahinan minad dahri. Berapa banyak orang sehat tahu-tahu mati. Berapa banyak orang sakit gak mati-mati malah. Ada enggak? Ada. Ini sudah sakit parah di tempat tidur enggak bisa apa-apa. Ya hidup. Ini ada orang kita kemarin mesti ketemuin. Tahu-tahu besoknya dikabari, Pak itu mati loh. Kemarin mesti teleponan sama saya. Itu enggak sakit, enggak apa. Ya memang karena kematian itu enggak nunggu sakit, enggak nunggu tua, enggak nunggu. Saya pernah baca satu cerita ini, tapi sebagai penutup gitu ya Ustaz ya. Ini kalau diteruskan bisa sampai 8:30 gitu. Saya pernah baca satu, tapi lupa ini tepatnya di kitab apa saya lupa. Ada Nabi Sulaiman kedatangan tamu. Si ngobrol duduk berdua gini, terus tamunya itu bilang sama Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman, itu ada orang ngelihati saya terus. Saya enggak nyaman jadinya karena dilihatin terus sama dia. Kamu ini kan bisa mengendalikan angin. Kita ajak suruh angin kamu nganterkan saya ke India kata. Sama Nabi Sulaiman dipanggilkan angin, ditoto ini semua dikirim ke India. Dipanggil orang yang tadi itu, sini kamu. Kamu ini Israel kan? Iya Nabi Sulaiman. Kamu Bu ya jangan melototi tamu saya kayak gitu. Kasihan dia enggak nyaman. Enggak, saya ini bingung katanya Israel. Ini harusnya sebentar lagi saya nyabut nyawanya dia di India. Lah kok dia tadi masih. Jadi dia minta ke India itu mengantarkan nyawanya kepada malaikat. Saking katanya Allah, kita nggak tahu di mana kita akan mati. Jadi kematian itu datang sewaktu-waktu. Aqrabu ghaibin yuntazar, itu kematian. Maka kata Imam Ghazali, udah semua waktu kita isi dengan kebaikan sehingga kita bisa siap kapan aja ketika kematiannya itu datang. Nah ini 4 rintangan ini dan 4 cara melewatinya juga insya Allah bisa kita renungi, kita resapi, dan Allah kasih kita taufik untuk kita bisa melewati itu semuanya supaya kita bisa tetap di jalur ketaatan kepada Allah sampai pada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia kita semuanya dalam kesehatan, ketaatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, dan insyaallah kelak diwafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.